Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Arah Angin dan kita masih membahas yang lagi hangat di media sosial sampai dengan saat ini ya, royalti, hak royalti dari pencipta lagu. Nah, Mas Badai, maaf tadi saya potong ini Mas Badai, serius sekali kalau kita berbincang mengenai digital. Kan sudah jelas ya, sudah pasti bahwasannya teknologi akan semakin maju ke depannya gitu ya. Tapi saat ini sebenarnya itu sudah diterapkan belum untuk pencipta lagu, terus juga yang lain-lainnya untuk pembagiannya sudah rincikah? Nah, jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cipta secara undang-undang dan regulasinya ya, itu udah jelas tuh bahwa pencipta lagu itu punya hak eksklusivitas dalam pasal 9. Pasal 9 itu ada pengumuman ciptaan, pendistribusian, penggandaan, dan lain-lain. Lalu ada lagi kebingungan di pasal 23 ayat 5. Bahwa tiba-tiba ada tuh masuk yang mereka sebut sebagai kekhususan. Bahwa setiap orang bisa membawakan karya cipta orang tanpa izin. Asal membayarkan royalti kepada LMK. Jadi ada ketentuan asal bayar. Nah, kita tinggal mempertanyakan, jaminan bayarnya ada nggak? Ternyata kan tidak. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Terbukti, ambil contoh saya aja deh. Saya punya lagu 180 lagu hits dari data publishing saya. Katakanlah yang beredar 50-60 lagu yang beredar di dunia hiburan ini lah ya. Harusnya kalau kategori 60 lagu itu beredar dengan baik dan didata dengan baik, mungkin saya bisa dapat ratusan juta. Bahkan mungkin miliaran. Tapi sekarang dapatnya berapa? Terakhir saya dapat 494.000. Wah, nongkrong nggak bisa tuh Mas. Nah, lebih mahal ngopi Starling ya daripada royalti saya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara teknologi di mana-mana di negara maju ataupun negara berkembang, selalu lebih cepat dibanding undang-undang. Nah, undang-undang kan lebih lambat nih daripada teknologi. Makanya saya mengatakan bahwa sekarang ini saatnya metode-metode yang dilakukan oleh LMKN yang sistemnya manual sistem, tinggal menunggu kebaikan hati event organizer, kebaikan hati outlet atau gerai untuk melaporkan itu, harusnya tidak bisa dipakai lagi. Karena it doesn't works untuk pencipta. Kenapa? Karena kami krisis kepercayaan. Bahwa mungkin dari PHRI dan segala macam, saya percaya mereka pasti mau bayar. Karena sudah ketentuan aturan kan. Tapi ketika mau bayar, apakah sampai ke tangan pencipta dengan baik? Apakah sistemnya transparan? Apakah sistemnya akuntabel dan sistemnya real time? Makanya kalau saya sebagai Sekjen Aksi, kami sudah mempunyai sistem untuk itu. Yaitu sistem direct licensing. Di mana tidak perlu lagi ada perantara, tidak perlu lagi ada reporting manual, real time kita terima dalam basis teknologi online. Berbasis teknologi. Jadi semua bisa submit di situ, bahkan ada electronic kontraknya di situ. Kita pakai bisa sistem payment gateway-nya bisa pilih. Dan benar tadi kata Pak Yusran bahwa pencipta lagu punya hak untuk klaim atau unclaim. Lagu yang mau dikenakan charge atau tidak. Karena sebenarnya itu adalah esensi dari karya cipta. Itu kan melekat kepada pencipta. Bukan melekat kepada kelembagaan atau melekat kepada dalam tanda kutip penguasa-penguasa ini. Gitu. Jadi menurut saya teknologi ini harus segera dibuat. Mas Badai, selama ini dapat laporannya seperti apa memang? Jadi kalau laporan yang kami terima itu biasanya sistemnya hanya angka. Ya, pertama misalkan saya 494.000. Tapi saya nggak tahu nih di mana lagu ini detail dipakai. Di kafe A, B, C sampai Z kah? Acaranya apakah? Lagunya apakah? Jadi kami nggak pernah mengetahui di mana sih esensi lagu kami ini dipakai secara benar tuh seperti apa. Apakah lagu kami ini memang benar-benar dikit eksploitasinya atau memang lagi hits tapi nagihnya nggak benar. Nah, dalam laporan yang kami ketahui di tahun 2021 atau 2022, penagihan LMKN itu mencapai 180 miliar. Tetapi penagihan performing rights itu hanya 900 juta. Tidak sampai 1%. Nah, ini kan ada sesuatu yang menurut saya ini ada sesuatu yang salah nih. Penagihannya, transparansinya, atau manpowernya. Gitu. Nah, itu kan. Baik. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Mas Badai. Pak Maulana, akuntabilitas, transparan yang sudah mungkin selama ini berjalan di PHRI sendiri. Ini kan udah ada juga nih anggota PHRI yang kayaknya udah mengadu mungkin Pak ya. Bagaimana Pak mungkin ke depannya PHRI mengusulkan atau seperti apa sebaiknya ini harus segera diselesaikan? Karena bahaya juga kalau kita ke hotel nggak ada lagunya Pak ya. Jadi gini,
saya ingin menerjemahkan yang kritikan saya terakhir itu adalah bahwa pemerintah nggak hadir. Jadi kalau semua diterjemahkan kepada LMKN, tentu mereka akan menerjemahkan versi mereka saja gitu. Padahal di undang-undang itu, saya juga belajar nih, Mas Badai. Mau nggak mau belajar ya. Undang-undang itu di pasal 81 terlihat jelas bahwa si pencipta ini punya ruang untuk menentukan berbeda. Jadi jangan semuanya itu di LMKN. Kenapa semua dilemparin ke situ? Lah pencipta kalau dia mau direct juga boleh gitu loh. Nah, yang kami harapkan itu ya, sebenarnya jujur aja kami di PR itu pernah dipaparkan nih cara kerja yang ada di sebagai direct licensing itu. Itu menarik. Jadi dengan direct licensing ini sebenarnya si para pencipta ini juga bisa menentukan lagu itu dibayar atau tidak, atau free royalty atau tidak. Jadi ada pilihan di masyarakat. Tidak seperti ini baku pokoknya diambil aja. Terus nggak jelas siapa yang penciptanya ada di situ atau tidak kan. Nah, kemudian yang berikut transparansi. Transparansi begini loh. Kita mengeluarkan uang diniatkan untuk sesuatu yang tertentu kan, membayar royalti. Kan selalu kita disinggung masalah moral. Kenapa pakai lagu orang nggak punya moral membayar memikirkan pencipta, tapi jika lagu bayaran ini kita titipkan di sana nggak sampai ke cipta, itu apa nggak pelanggaran moral di dalam situ? Satu. Kemudian yang kedua, kenapa saya sebutkan masalah kehadiran pemerintah? Tolong dong pemerintah memberikan paparan di depan kita. Mana lagu-lagu yang merupakan public domain, bahkan lagu yang tidak public domain. Sehingga kita bisa memutar lagu public domain itu tanpa harus kena royalti juga kan. Tapi di dalam aturan ini, seolah-olah lagu itu ada pemberi mandat atau tidak, kita tetap harus membayar, kan lucu. Jadi apa pasalnya masalah public domain ini masih berlaku atau tidak? Atau kita memutar lagu Indonesia Raya ini harus bayar nih sekarang, kan ada rasa kebangsaannya lagi. Kan begitu ceritanya. Jadi transparansi ini yang dibutuhkan Mas, karena ini melibatkan mungut uang dari masyarakat. Iya, baik. Maaf saya potong Pak Maulana. Coba kita tanya nih sama anggota DPR yang mungkin sudah bergabung bersama kita. Ada Ibu Novita Ardini selaku anggota Komisi 7 DPR RI ya. Bu Novita, selamat malam. Salam sehat, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, Bu Novita, mungkin bisa diceritakan ini lebih jauh sampai saat ini katanya kan tentang royalti ini masih menjadi isu yang terus dibicarakan di DPR. Bahkan undang-undangnya juga mau direvisi kah atau seperti apa? DPR menanggapinya seperti apa dari kisruh royalti ini sendiri, Bu Novita? Iya baik, terima kasih. Kalau tadi saya mendengar apa yang disampaikan Mas Badai dan juga narasumber yang hadir di studio, kita mengacu bahwa pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada beberapa pasal yang saya soroti dari beberapa rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Ekraf tentang hak-hak pencipta itu apa saja, hak ekonominya apa saja gitu ya. Ada hak menerbitkan, ada hak mengumumkan, ada hak komunikasi ciptaannya, pengadaan, hak distribusi, penerjemah, hak adaptasi, aransemen, transformasi, hak persewaan, hak pertunjukan. Yang kesembilan itu sedang diperjuangkan oleh teman-teman musisi ya pada waktu itu. Nah, ketika rame-rame teman-teman musisi memperjuangkan tentang hak ekonomi pencipta lagu atau pemilik karya ini, saya menyoroti tentang keberadaan pemerintah itu di mana, gitu ya. Karena saya bertanya kepada pemerintah pada saat itu, sebenarnya pemerintah itu punya nggak LMKM yang memang ini di bawah pemerintah? Karena mohon maaf, yang saya lihat dari kacamata saya, kalau ekosistem atau mekanisme kolektif royalti ini dikelola perorangan, ini industri bisa hancur, Mas. Salah satunya ini yang terjadi. Makanya kalau memang pemerintah belum bisa menjamin ada LMKN yang memang ini di bawah pemerintah, mestinya peraturan ini jangan dijalankan dulu karena akan sangat chaos seperti ini. Sekarang kita lihat loh, ada beberapa perputaran ekonomi di bawah di daerah yang sangat terdampak semenjak peraturan ini diterapkan. Kita lihat salah satu
pemantiknya adalah Mie Gacoan kemarin. Kemudian saya berkeliling ketika saya ke Dapil, ada beberapa kafe yang akhirnya takut untuk memutarkan lagu, bahkan ketika mau ke nikahan orang gitu ya, I.O juga akan membahas ada ketakutan-ketakutan untuk memutarkan sebuah lagu. Nah, di sini kan jadi semacam rakyat dibentukan dengan rakyat gitu. Padahal sebenarnya ini bisa menjadi harmonisasi industri kreatif yang baik. Maka kalau dari DPR RI saya mendorong gitu ya, saya mengusulkan ada revisi undang-undang, di mana di dalam revisi undang-undang ini aturannya harus jelas. Sistem pemungutan royalti ini perlu dikaji ulang dengan sangat mendetail dan juga transparan, harus ada digitalisasi. Mas, kalau kita melihat ya, ada di Amerika, di Jepang, mereka karya-karya yang ada di sana itu kalau kita lihat datanya yang dihasilkan oleh lembaga LMKN milik negara itu jelas, Mas. 15T, 2T gitu ya. Korea Selatan saya lupa, Taiwan juga saya lupa. Nah, saya juga melihat dari kacamata yang besar ya. Saya ingin masing-masing pencipta lagu ini mendapatkan haknya. Kemudian masyarakat juga senang mendengarkan lagunya. Nah, saya juga berpikir, bisa nggak lembaga kolektif yang milik pemerintah ini mengkolektifkan karya-karya musisi ini juga bisa berdampak positif pada pemasukan negara, gitu loh. Ada berapa sekian persen yang bisa dimasukkan menjadi penerimaan negara. Nah, ini yang saya rasa ada gap, ada kekosongan, ada kebocoran ekonomi yang tidak ditangkap oleh pemerintah. Maka ya sekali lagi saya menekankan lalu lintas kerjasamanya itu harus jelas. Pemerintah harus hadir, mengatur harga, rate-nya berapa, mendorong agar ekosistem aircraft ini tidak hancur dengan tidak memakai sistem individual. Itu kalau menurut saya. Baik, Mbak Novita, saya ke Pak Maulana dan Mas Badai sebentar ya, nanti akan kita lanjutkan kali ini. Mas Badai, pemerintah sampai dengan saat ini apakah hadir memang seperti yang Mbak Novita harapkan harus hadir? Ya, kalau saya kan yang terdampak nih sebagai pemilik karya cipta. Kalau saya setuju pemerintah memang harus hadir, memang harus nyata di dalam kehadiran itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu dijelaskan bahwa pemegang hak cipta dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang termasuk di dalam hak ekonomi. Artinya apa? Kalau kita tarik garis ke belakang sedikit, tugas dari LMKN itu apa sih? Ya, tugas dari LMKN itu semenjak ada PP 56 tahun 2021, itu pertama adalah mendistribusikan dan mengelola royalti. Yang kedua, melakukan kode etik, menentukan kode etik. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Dan yang keempat, melakukan mediasi sengketa. Ini kan tugas LMKN. Kita ambil untuk mengelola dan mendistribusikan royalti. Di dalam pengelolaan distribusi royalti itu, mereka harus membangun sistem yang namanya Pusat Data Lagu dan Musik sama Sistem Informasi Lagu dan Musik. Nah, PDLM dan SILEM ini berguna untuk dijadikan sistem supaya semua terintegrasi dalam teknologi kan. Namun kenyataannya di dalam 2 tahun itu tidak terlaksana. Artinya pencipta lagu tidak punya jaminan akan kinerja LMKN ini. Nah, sehingga karena 2 tahun tidak terbuat kewajiban tersebut, maka seharusnya itu dinyatakan gugur dan kembali kepada undang-undang. Bahwa pasal 81 mengatakan lisensi itu bisa dilakukan secara sendiri, namun bukan sistemnya individual atau sistemnya gedor sana gedor sini, dilakukan dengan perjanjian lisensi. Makanya saya bilang tadi, basic daripada teknologi yang diciptakan itu berbasis perjanjian lisensi. Bukannya kita menentukan langsung, lo bayar ya lagu gua gini, nggak bisa. Itu kan namanya premanisme. Tapi ketika itu diatur dalam perjanjian lisensi, itu disahkan menurut undang-undang. Satu lagi yang mau saya tambahkan, kalau tadi Mbak Novi mengatakan bahwa ada benchmark di luar negeri. Saya mau mengatakan Mbak, bahwa di luar negeri pun, di ESCAP, di BMI, PRS, itu kan LMK-LMK luar. Mereka menyediakan option out. Ya, option out untuk menentukan apakah mereka mau menagih performingnya lewat LMKN setempat atau tidak.
Itu menandakan bahwa pencipta lagu punya kebebasan untuk menentukan lagunya dikelola siapa. Kalau kita tidak? Kalau kita secara undang-undang katanya kita harus masuk ke dalam LMK. Padahal hak cipta itu melekat kepada pencipta, begitu juga pengelolaannya. Ketika pengelolaannya tidak transparan, apakah kewajiban itu tetap dilaksanakan? Buat saya itu tidak adil buat penciptanya. Terus selama 2 tahun ini perjuangan yang sudah dilakukan Mas Bade selaku pencipta lagu apa? Selama 2 tahun ini kita menantikan si LMKN ini untuk melakukan tugasnya tadi. Nah setelah 2 tahun tidak terlaksana, kita bertanya dong, dari mana angka-angka ini? Transparansinya seperti apa? Sehingga kita tidak menemukan jawaban tersebut, maka sebagai pencipta yang produktif, kita mau menciptakan teknologi baru. Tentunya teknologi baru ini pasti berbasis kepada persetujuan pemerintah. Dalam hal ini, kan tadi dibilang ada revisi Undang-Undang Cipta, sekarang kan sedang dalam prioritas, tapi nggak tahu bisa dilaksanakan tahun ini atau tidak. Tapi yang jelas kami sudah juga melaksanakan usulan kepada LMKN, tarifnya yang masuk akal tuh seperti ini. Karena semenjak 2016 kan tidak ada tarif, perubahan tarif, masih di 2%. Nah kita mau supaya tarif itu ditingkatkan menjadi 10%. Tetapi sistemnya direct. Jadi pencipta bisa mengelola dan melihat serta memantau pendapatannya langsung. Iya, harusnya pertanyaan ini langsung ditanya sama LMKN ya. Harusnya. Dan kita pemirsa sudah mengundangnya sebenarnya gitu. ya secara resmi juga LMKN untuk datang hadir ke studio kita, tapi tidak ada yang bisa hadir. Jadi ya nanti akan kita tanyakan lagi dan undang lagi. Saya ke Pak Maulana sebentar, Mas Baras. Pak Maulana, bagaimana dengan keterangan Mbak Novita tadi? Apakah negara sampai dengan saat ini sudah turut hadir juga untuk mengawal PHRI? Menjawab statement Mbak Novita, tentu saya menjawabnya belum hadir. Nah, tapi kan saya sudah sampaikan, segitu kritik kami. Pertama, bahwa kayaknya pemerintah nggak hadir nih, harus lalu melimpahkan ke LMKN. Menarik apa yang disampaikan Mas Bade tadi. Itu juga yang kami permasalahkan. Kan ada PP 56 tahun 2021. Saya ingin mengutip yang tadi Mas Bade bilang. Ada kewajiban dari LMKN untuk membuat SELM tadi. 2 tahun. 2021, 2 tahun, anggap 2023. Gagal kan? Kalau gagal berarti PP itu udah gagal dong. Kenapa masih bisa digunakan tuh PP? Karena SLM-nya nggak ada. Nah kalau ini udah terjadi, tentu balik kepada undang-undang, ya terapkan itu yang pasal 481 tadi. Sehingga nggak ada polemik ini. Jadi para pencipta itu memiliki ruang untuk menarik direct licensing tadi gitu loh. Dia mau kasih free royalty kayak mau ini. Kenapa yang diperjuangkan si lembaga terus sih? Lembaga ini udah terbukti dia tidak transparan kan? Kalau dia terbukti transparan, kenapa hari ini pemberi mandatnya pada komplain? Ada yang cabut pula lagi dari situ, tidak mau melanjutkan. Ya kan? Ada yang mau bawa ini kasusnya ke untuk ke akuntan publik lagi, kan berarti udah nggak transparan. Jadi jangan ke user dulu lah, fokus aja ke internal problem keberadaan lembaga ini. Karena dia sudah PP sudah ada, tidak bisa diganti surat edaran menteri, tidak bisa diganti peraturan menteri. Sudah gagal di sini. Kembalikan ke undang-undang, gunakan pasal 81. Sementara proses revisi undang-undang ini sedang berjalan, sehingga polemik ini bisa selesai. Masyarakat tidak dilindungi dengan ketakutan memutar lagu. Ini pasti ada yang dirugikan. Bayangkan. Yang dirugikan itu yang kecil-kecil tadi Mbak Novita tuh jelaskan. Kayak di kafe, di hotel itu ada penyanyi organ tunggal, home band ini. Gimana nasibnya? Ini yang mesti kita pikirkan, akan menyentuh ke masyarakat sampai ke bawah. Karena mereka kerjasama ya dengan pelaku-pelaku usaha besar. Jadi kembalikan ini ke pasal 81. Karena PP ini sudah fail. Pemerintah harus bijak dan hadir di situ untuk menyelesaikan polemik. Jangan hanya jadi penonton, kan nggak bisa seperti ini gitu Mas. Pak Maulana, kalau sampai dengan saat ini sendiri anggota dari PHRI bagaimana kondisi? Ketakutan Mas. Ketakutan semuanya? Ketakutan, karena surat itu dilayangkan kan hari ini. Kalau dilihat di medsos ada satu hotel, dia tidak memutar lagu. Mendengarkan burung beneran Mas. Bukan burung yang diputar di YouTube. Burung beneran Mas, burung yang nyanyi maksud saya. Dia putar, dia lihat kan, ditagih. Karena dia juga sudah dapat surat tagihan itu? Dapat surat tagihan. Kemudian di Lombok terjadi juga. Nggak dapat, kita nggak mutar lagu. Terus dibilang itu TV di kamar itu juga ada ini. Jadi dia mau nagih jumlah TV di kamar. Saya bilang ini nggak masuk di akal. Karena kamar itu kan kamar privasi orang. Kita jualan kamar. Apa yang dilakukan di kamar itu merupakan privasi gitu loh. Kalau masalah TV kan ada hak siar.
Kenapa hak siarnya kita kan urusan sama TV, kenapa urusan sama LMKN lagi? Kan TV yang menyiarkan itu kan sudah ke korporasi, kan dia punya perjanjian tersendiri di dalam situ. Jadi ini menjadi bias, ini menjadi makin kisruh, terus akan menjadi semakin kisruh, tapi pemerintahnya belum hadir untuk mengasihkan peringatan di situ untuk menengahi supaya ini beres gitu loh. Kalau saya bilang satu-satunya menunjukkan pemerintah hadir, sudahlah PP ini sudah gagal, jangan diperdebatkan lagi, nggak ada tuh surat edaran karena ini PP yang tanda tangan presiden loh. Kembalikan ke pasal 81 biar kita berurusan direct licensing dengan para pencipta, sehingga pencipta juga memberi kebebasan kepada kita terkait kerjasama itu masing-masing pencipta bisa aja. Jadi tidak ada penetapan tarif yang standar di situ, tergantung kan pencipta itu bisa menetapkan tarif. Lagunya lagi hits, tarifnya mungkin tinggi. Oh lagunya untuk diperkenalkan, dipromosikan, dia kasih zero cost. Bisa kan? Benar kan ya Mas Badai? Kira-kira seperti itu. Itu yang kita harapkan. Jadi sekarang sudah ada tagihan yang luar biasa ya, sampai ke kamar, sampai ke TV juga luar biasa. Dan tagihan itu bisa mundur Mas, semenjak undang-undang itu diberlakukan. Ini yang menjadi masalah. Ya kan saya juga gini Mas, kami pelaku usaha itu juga melihat apa yang terjadi dengan migacuan walaupun itu udah damai. Tapi kalau kita perhatian itu damai itu juga bukan tidak ada tekanan. Apa mereka benar-benar happy di dalam situ. Ini juga harus terbuka lah, jangan cuma hanya masalah damainya karena ketakutan itu sekarang udah hampir sudah seluruh Indonesia itu kena Mas. Senyap semuanya. Berarti harus ada peran pemerintah. Harus ada peran pemerintah. Mbak Novita lagi. Mbak Novita masih bersama kami ya Mbak? Masih. Baik. Masih. Mbak Novita, bagaimana Mbak Novita menanggapi dari pernyataan Pak Maulana tadi? Ini harus segera turut serta ini pemerintah. Iya, ya saya rasa saya sangat mendukung ya, karena saya juga sangat mengadvokasi mulai dari beberapa pertemuan sebelum isu ini menjadi sangat-sangat ramai diperbincangkan. Saya memang selalu mengadvokasi kehadiran pemerintah. Namun menarik tadi apa yang disampaikan Mas Badai, bahwa ada rate yang memang harus diperhatikan yang hari ini masih dirasa sangat kurang oleh teman-teman musisi. Di sini saya ingin mencoba untuk menggarisbawahi bahwa untuk penetapan rate ini saya setuju harus jelas, namun tidak bisa dipukul rata semuanya. Karena kita tahu bahwa skala usaha itu ada mikro, ada kecil, ada menengah, di mana masing-masing kemampuan bayar pelaku-pelaku usaha ini berbeda. Sehingga saya juga ingin mendorong nih pemerintah kemudian bisa menekan para lembaga-lembaga ini, LMKN dalam hal ini yang saya maksud, itu tidak boleh memukul rata royalti yang dibebankan kepada skala usaha yang tentu pendapatannya berbeda. Nah ini kan akhirnya conclusionnya adalah tidak ada keadilan ekonomi di dalam hal ini, di dalam kasus ini. Jadi tadi saya sepakatlah dengan Pak Maulana, dengan Mas Badai, bahwa isu transparansi, akuntability ini harus menjadi prioritas yang dibenahi dengan baik oleh pemerintah. Nah kalau kekacauan ini pemerintah hanya diam aja, bagi saya ini udah alarm buruk ya. Udah, kita itu harus mengakui, pemerintah harus mau mengakui bahwa ini salah satu insiden bahwa negara ini masih dipertanyakan keberpihakannya benar-benar kepada rakyat atau hanya pada kepentingan-kepentingan perorangan. Nah ini yang saya rasa ini tugas legislatif untuk kembali menegakkan sebagai fungsinya gitu ya, di anggaran, di legislasi, dan juga ke pengawasan, bahwa kita memang benar-benar mewakili suara masyarakat yang ada untuk menegakkan keadilan ekonomi di dalam masalah royalti ini, Mas. Baik, kalau begitu. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini selepas informasi yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Arah Angin.